Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Putramu Yesus sebagai makanan, sebagai roti hidup. Bantu kami untuk memiliki relasi personal dengannya. Bantu kami untuk menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk umat-Mu yang tidak dapat menerima tubuh dan darah Putramu hingga hari ini karena COVID. Semoga mereka tetap setia kepadamu dan mengalami kehadiran-Mu di mana-mana. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, sekali lagi kita diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin dekat dengan manusia, dengan kita semua. Maka Ia mau menjadi makanan, menjadi roti yang dapat menyatu dalam tubuh kita semua. Dan kita tahu itu dalam Ekaristi, betapa penting sentralnya Ekaristi dalam kehidupan rohani kita. Tapi kita juga tahu bahwa sekarang ini sudah setahun lebih, hampir kebanyakan umat Allah tidak dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Tidak dapat lagi merayakan Ekaristi sebagaimana biasanya. Dan itu sungguh merupakan suatu kehilangan. Meski kita tahu bahwa kita bisa menerima tubuh Yesus secara virtual, tetapi tidak dapat demikian hati kita menerimanya. Lebih daripada itu, kehadiran Yesus, tubuh dan darah Kristus yang kita terima, itu menguatkan kita. Saya tidak akan mau bicara sebentar mengenai Ekaristi yang sungguh berharga dan bernilai. Tapi saya mengajak Anda untuk merenungkan di manakah Ekaristi. Apakah Ekaristi ini, makna Ekaristi di masa pandemi ini. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya melihat ada satu aspek penting di dalam masa pandemi ini adalah dalam bacaan kedua hari ini kita diajak untuk apa? Diajak untuk bertobat. Meninggalkan manusia lama kita menuju manusia baru. Memiliki cara pikir, cara pandang, cara hidup seperti Yesus. Ketika kita mengenal Yesus lebih dalam, maka cara pandang Yesus, cara hidup Yesus, cara berpikir Yesus menjadi cara berpikir manusia kita semua. Dan itulah yang diminta oleh Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Dan itulah juga yang diminta oleh Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Karena dengan ketika kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk menyatu di dalam dirinya. Ya, sekehendak sepikir dengan Yesus. Dan itulah yang sebetulnya terjadi yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Nah, ternyata dengan pandemi ini kita diajak lagi untuk berpikir, untuk merenung ulang, untuk menyatakan secara nyata bahwa sejauh mana kita selama ini telah berpikir, telah melihat, telah merasakan seperti Yesus memikirkan dan merasakan kenyataan hidup kita sehari-hari. Mungkin itu pertanyaan yang cukup fundamental di saat-saat kita sekarang ini yang sedang tidak dapat merayakan Ekaristi secara fisik. Ya. Jadi ini suatu pertanyaan yang membuat kita berpikir sejauh mana kita selama ini telah menerima tubuh Kristus dan hidup kita diubah oleh Yesus. Ya. Dan sejauh mana kita sendiri menghayatinya seperti itu. Ini suatu pertanyaan yang nyata dan konkret bahwa setelah kita menerima tubuh Kristus, menerima darah Kristus, bagaimana sehari ini tanpa kita menerima itu, kita dapat mewujudkan untuk memecah-mecah roti kehidupan, memecah-mecah kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi itu yang saya kira perlu kita renungkan bersama dalam tanda petik bahwa sejauh mana relasi personal saya dengan Yesus itu sungguh-sungguh mengubah hidupku. Itu suatu pertanyaan yang harus kita renungkan sejauh mana. Apakah saya tetap menjadi manusia lama sebelum kita menerima tubuh Kristus, sebelum kita menjadi Katolik? Mungkin itu pertanyaan yang harus kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Lalu yang kedua, saya melihat adalah satu aspek yang mungkin tidak banyak dipikirkan dan direnungkan sekarang ini, yaitu aspek korban.
Sebelum Konsili Vatikan kedua, Ekaristi dianggap sebagai korban Ekaristi. Altar itu adalah korban di mana anak domba Allah disembelih. Seperti halnya pengalaman Abraham mau menyembelih Ishak. Ya, tetapi kemudian yang disembelih adalah anak domba, dan itu adalah sembelihan itu adalah Yesus sendiri. Ya, di mana Yesus mengorbankan hidupnya, seluruh dirinya tanpa sisa sekalipun. Jadi aspek korban, Yesus yang mengorbankan, memberikan dirinya segala-galanya kepada kita dan berkorban, dan itu pula yang mungkin menjadi pertanyaan dan menjadi dorongan kita juga untuk berkorban. Secara singkat, secara sederhana, mungkin di dalam keluarga kita masing-masing. Korban apa yang sudah saya berikan kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga, atau kepada masyarakat, sebentuk sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin itu yang harus kita pikirkan, aspek korban. Ya. Di mana Yesus sekali lagi tidak lagi secara fisik dilihat, tetapi secara spiritual. Yesus mendorong kita untuk berkorban, untuk membuat hidup kita menjadi bentuk pengorbanan bagi orang lain. Ya. Pengosongan diri, pemberian diri. Ya, dalam Filipi bab 2 ayat 10 ayat 5 sampai 10, Yesus mengosongkan diri, Yesus mengorbankan diri. Jadi itu aspek kedua yang perlu kita renungkan di dalam aspek makna Ekaristi yang nyata sekarang dalam diri kita masing-masing. Jadi pertama adalah bahwa kedekatan, ya, keakraban, kebersatuan dengan Allah itu. Lalu yang kedua aspek korban Ekaristi, korban Yesus sendiri. Bagaimana saya mengorbankan hidup kita. Dan ketiga, kalau kita mengatakan bahwa kita bersatu dengan Tuhan, dalam arti apa kebersatuan kita dengan Tuhan? Dan kita seringkali merasa bahwa kita merasa tidak bersatu dengan Tuhan. Bisa jadi. Mungkin karena saya gambarkan kebersatuan kita dengan Allah itu adalah seperti rumah. Yesus ada di dalam kamar dan kita berada di luar. Kita hanya mendengar suara-suaranya. Sayup-sayup Yesus berkata. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus masuk ke dalam ke pintu hati kita, masuk ke ruangan pertama, masuk di sana untuk lebih dalam, untuk masuk ke kedalaman. Dan untuk mengubah dari manusia lama menjadi manusia baru itu tidaklah mudah. Kita perhatikan saja di dalam hidup kita bersama. Kita memakai prokes, ya, protokol kesehatan dengan memakai masker. Betapa sulitnya kita mengubah cara pikir yang kelihatan, yang nampak saja begitu sulitnya. Apalagi kalau kita yang tidak nampak. Bahwa itu betapa berat lagi. Mengubah cara pikir, cara pandang, cara hidup kita dari manusia lama kepada manusia baru itu bukanlah yang gampang. Maka mari saudaraku terkasih, apa yang saya kira perlu kita renungkan Ekaristi dalam kenyataan pandemi ini. Mari kita mohon supaya kita sendiri ya pelan-pelan mengubah cara pikir, cara pandang kita, mindset kita. Mindset Kristus. Ya. Pribadi Yesus. Gaya hidup Yesus yang mau berkorban dan dia mau dekat dengan kita. Mari juga kita mau dekat dengan Yesus. Ya. Dan keempat, harus kita syukuri, harus kita yakini, sadari bahwa betapa tidak mudahnya kebosanan, kejenuhan, daya tahan kita, endurance kita ini loh. Ya. Endurance kita, daya tahan kita untuk terus-menerus menjalani kehidupan ini sekarang ternyata tidak mudah. Begitu banyak orang frustrasi, kecewa, marah. Bahkan ada mau yang bunuh diri sekalipun karena tak mampu. Ya, ada saat-saatnya orang letih, orang capek dan seterusnya. Saya bayangkan bagaimana bangsa Israel 40 tahun dari Mesir ke Israel. 40 tahun. Ya, maka saya bisa membayangkan mengapa mereka mengeluh seperti dalam bacaan hari ini. Mengeluh. Ya, bagaimana Tuhan, apa yang terjadi, mengapa demikian? Ya, lebih baik kita kembali saja ke Mesir. Kita bisa makan enak di sana. Saudara, mari tetap tabah dan kuat. Tetap tabah dan kuat sekali lagi dalam menjalankan kehidupan yang tidak mudah ini. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap tekun dan tabah. Merenungkan sabda Tuhan, merenungkan menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan kasih. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda bila Anda sakit menderita. Jangan lupa doa batin. Bapa, Putra,
Roh Kudus. Amin.